Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali pada renungan saat ini. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan menggumuli tema Roh menuntun memasuki bumi baru. Roh menuntun memasuki bumi baru. Saat ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh Engkau perkenankan Tuhan untuk kembali mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Berkati agar apa yang tidak kami dengarkan dari firman-Mu menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Tuhan, ampuni dosa kami, karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami di dalam kami mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk renungan 15 Juni tahun 2022 ini, bacaan kita terambil dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Kita bersama-sama akan mendengarkannya, membacanya dari Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat yang kelima. Demikian isinya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan keadaan dunia saat ini, keadaannya semakin rusak, jauh dari suasana Taman Eden waktu itu. Ada persoalan-persoalan yang mengancam hidup manusia. Misalnya munculnya berbagai penyakit baru, pemanasan bumi yang menjadikan es di kutub mencair, sehingga mengancam tenggelamnya daratan. Hubungan antar manusia juga semakin jauh dari kehendak Tuhan.
pembunuhan karena tindak kriminal, ataupun perang sering kita dengar. Perlakuan diskriminasi terjadi di banyak tempat di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa melepaskan diri dari keadaan dunia yang seperti ini? Tentunya tidak. Hanya Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Penguasa bumi yang dapat kita harapkan memulihkan semuanya. Alkitab memberitakan bahwa pemulihan dunia sudah ada dalam rancangan dan dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan Allah juga berkenan melibatkan kita manusia ini. Bacaan kita tadi berisi pengharapan yang disediakan Tuhan untuk dunia, untuk kita semuanya. Tuhan akan menghadirkan bumi baru lewat karya penebusan Yesus dan pembaharuan Roh Kudus. Itulah Tuhan memberikan harapan yang baru pada kita semua. Tuhan menghadirkan bumi baru lewat karya penebusan Yesus dan pembaharuan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, dalam bacaan kitab Wahyu tadi yang kita baca bersama, bagaimana digambarkan keadaan bumi baru, bumi dan langit baru yang digambarkan di situ dengan begitu indah. Bumi baru yang disediakan Allah bagi kita, bagi orang percaya, itu begitu indah. Mari kita lihat dalam bacaan kita tadi. Yang pertama, dikatakan dalam ayat 22, tidak ada bait suci di dalamnya. Jadi di bumi yang baru tidak ada bait suci di dalamnya. Apa sebabnya? Sebabnya Allah sendiri hadir. Kita tahu bait suci itu oleh orang Yahudi dipercaya menjadi sarana bertemunya manusia dengan Allah. Di dunia yang baru nantinya sudah tidak diperlukan lagi. Karena Allah hadir sendiri. Allah hadir, Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah menghampiri manusia. Manusia diperkenankan hidup dekat dengan Allah. Itulah di bumi baru. Jadi dalam bumi baru yang disediakan Allah, kita diberi kesempatan untuk hidup dekat dengan Allah, pemilik hidup kita itu. Karena Allah hadir di situ. Hidup dekat dengan Allah berarti suasana Eden yang penuh damai sejahtera, yang penuh dengan kemuliaan, boleh kita rasakan kembali. Itulah bumi baru yang disediakan Allah untuk kita. Untuk menggantikan bumi yang lama yang rusak oleh bermacam-macam pergumulan dan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan bumi baru yang disediakan oleh Allah juga digambarkan dengan begitu indah dan begitu nyaman. Mari kita lihat dalam bacaan kita yang pertama-tama, sumber penerangan dunia atau bumi berasal dari kemuliaan Allah. Dan Yesus sebagai lampu penerangnya, ayat 23. Jadi di bumi yang baru nanti dipenuhi kemuliaan Allah. Luar biasa menurut saya. Ini yang pertama. Nah, di bumi baru itu begitu nyaman, begitu indah. Yang kedua digambarkan juga bahwa dalam bumi yang baru ada kesejahteraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ada sungai yang menggambarkan kesuburan dan kesegaran. Kita tahu bahwa di Timur Tengah air begitu sulit waktu itu, sehingga sungai menggambarkan kesejahteraan, kesuburan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pohon kehidupan yang selalu berbuah. Bahkan daunnya akan menjadi obat. Artinya dalam dunia baru tidak ada lagi sakit penyakit dan semua dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Itu kemudian tidak ada lagi laknat atau hukuman Allah. Di dunia yang baru tidak ada lagi laknat atau hukuman Allah. Kemudian semua penghuninya selalu memuji dan memuliakan Allah. Itulah di bumi baru nanti. Lalu
Yang penting siapakah yang diperkenankan memasuki dan menjadi penghuni baru, penghuni bumi baru, ayat 27 itu. Hal yang penting untuk kita saat ini bukan hanya memperhatikan suasana bumi yang baru, yang kita ketahui begitu indah, begitu nyaman. Tetapi yang penting juga bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalamnya. Yang boleh masuk ke dunia baru, ke bumi baru, yaitu yang pertama dikatakan ayat 27, mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, ini yang pertama. Artinya mereka yang boleh masuk dunia baru, bumi baru adalah yang beriman kepada anak domba Allah. Yang menjadi pengikutnya. Yang beriman kepada Kristus. Beriman pada Kristus itu menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke bumi yang baru tadi. Percaya bahwa Allah telah membuka jalan untuk bisa masuk ke bumi yang baru lewat pengorbanan Kristus. Jadi yang pertama syaratnya adalah orang yang percaya bahwa Allah sudah memberikan jalan, membuka jalan untuk orang bisa masuk ke bumi baru lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu mereka yang tidak najis dengan melakukan kekejian dan dusta. Jadi yang kedua, mereka yang tidak najis dengan melakukan kekejian dan dusta. Dusta adalah sikap yang tidak mau menerima dan tidak mau mengikuti kebenaran Allah. Orang yang tidak mau mengikut anak domba Allah yaitu Kristus, mengikut di belakang Yesus, menjalankan apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus, ini adalah dusta. Sedangkan kekejian yaitu hidup yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Perbuatannya keji. Bahkan sekarang masih ada yang berani zaman sekarang ini melakukan tindak kekejian kepada sesamanya dengan mengatasnamakan Tuhan. Berani membunuh, menipu, menghina, menindas sesama dengan dalih menjalankan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Menutupi dengan menyebut nama Tuhan untuk menutupi kejahatannya. Bahkan jujur, tanpa sadar kadang kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Yaitu membiarkan orang menderita. Kalau kita melihat seperti perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan orang Samaria murah hati. Yang jahat ternyata bukan hanya perampok. Yang merampok dan melukai korbannya itu. Tetapi imam dan Lewi yang membiarkan korban perampokan dengan tidak menolongnya, itu juga jahat ternyata. Yang baik dalam perumpamaan itu adalah orang Samaria. Inilah yang kadang-kadang kita lakukan dalam kehidupan kita tanpa sadar. Membiarkan orang menderita tanpa menolongnya, itu sebuah kejahatan. Itu dosa, itu kekejian sebenarnya. Jadi untuk bisa masuk ke dunia yang baru, yaitu dunia yang menjadi tujuan dan harapan hidup kita di dunia ini, kita harus menjalani hidup dengan setia beriman pada Yesus. Apapun beratnya kehidupan kita, beban kita harus setia beriman pada Yesus. Dan juga setia menjalani jalan Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Setia pada iman kita dan setia menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kembali besarnya kasih Allah kepada kita. Allah memberikan bumi baru bagi kita untuk menggantikan bumi yang sudah rusak ini. Supaya bisa masuk ke bumi baru, Tuhan menyediakan pemulihan hidup. Pemulihan hidup lewat Yesus. Lewat pengorbanan Yesus. Dan Tuhan juga menyertai kita
dalam menjalani hidup kita lewat karya Roh Kudus. Jadi kita bersama-sama yang sedang berjalan menuju pada bumi yang baru yang disediakan Tuhan, kita semua harus selalu ingat bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk supaya kita tetap dengan teguh berjalan memasuki bumi yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan kita hari ini dengan menaikkan doa-doa kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah berkenan untuk memelihara kehidupan kami. Bahkan saat ini Engkau memelihara kami melalui firman-Mu, yaitu makanan rohani bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan doa kami untuk pemerintah bangsa kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, menghadapi banyak keprihatinan dan masalah, baik itu gempa bumi, banjir, dan juga bencana alam bermacam-macam. Demikian juga di mana virus COVID belum meninggalkan kami Tuhan, masih mengancam kami bangsa Indonesia ini dan bahkan bangsa dunia Tuhan. Bahkan munculnya penyakit-penyakit baru yang bisa mengancam kehidupan manusia, kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, terutama menjelang pemilihan umum tahun 2024 yang saat ini sudah dipersiapkan. Kau berkati agar pada waktunya nanti pemilihan umum bisa berjalan dengan baik dan Kau berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang jujur. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi, khususnya yang ada di Indonesia ini. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Engkau berkati gereja-Mu untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun yang ada di sekitarnya Tuhan. Khususnya gereja-Mu GKJ Sarimulyo, Engkau berkati di dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam kepeduliannya, Engkau berkati majelis gereja-Mu, Engkau berkati seluruh warga gereja satu persatu dan keluarga-keluarga yang ada di GKJ Sarimulyo. Kami juga berdoa Tuhan saat ini secara khusus untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan hadirlah, Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah mulai lemah fisiknya, mulai terbatas gerak tubuhnya. Engkau berkati dan Kau pimpin mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Purjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmiyarti Rusdi dan Bapak Suprapto. Berkati para orang tua kami, berkati yang mendampingi mereka. Berikan kesabaran, kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Yohana Dewi, Ibu Yos Joni Suminaryo, Ibu Suwarno KR, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Ibu Arumsari, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadiu, Bapak
Prayitno Hadi, Bapak Repin Sukarsono dan Ibu Sukarti. Berkati, pulihkan, teguhkan iman mereka dalam keadaan sakit saat ini. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun. Engkau berkati jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKJ Sarimulyo, supaya dalam suasana seperti saat ini, imannya tetap terpelihara dengan baik. Berkati majelis gerejamu dalam melayani, mendampingi jemaatmu Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.